Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video sebelumnya mungkin kita telah mempelajari tentang vektor yang bagaimanakah definisi vektor itu sendiri, lalu sifat-sifat vektor, lalu apa yang biasanya dapat kita lakukan dengan vektor. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang satu contoh dari vektor. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika kita memiliki R2, di mana R2 ini sendiri merupakan dimensi yang memiliki 2, di mana terdapat dua bagian dari X, mungkin bisa sebagai X1 dan X2, sehingga yang X1 ini dan X2 ini merupakan anggota dari R, dari X1 anggota dari R, dan X2 merupakan anggota dari R juga. Dan kita lihat ketika kita mendapatkan suatu sumbu koordinat di sini, di mana kita dapat melihat terdapat sumbu X dan sumbu Y di sini, dan kita memiliki koordinat kedua yakni untuk sumbu Y. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika kita berbicara tentang R2, maka kita akan memenuhi setiap titik yang terdapat di sumbu-sumbu tersebut atau dalam koordinat tersebut, sehingga jikalau kita memiliki nilai yang tunggal atau untuk X sama dengan 1 lalu Y sama dengan 0, kita memiliki titik di sumbu X itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu vektor yang dijelaskan di sini di R2. Nah, misalnya kita akan menentukan suatu vektor A di mana sama dengan negatif 1, 2, dan kita memiliki vektor lainnya yakni vektor B. Nah, di sini kita memiliki vektor B yang sama dengan 3 lalu 1 misalnya seperti itu. Nah, kita dapat lihat bahwa apa yang dapat kita dapatkan dari vektor ini sendiri. Nah, kita akan lihat bahwa ketika kita memiliki vektor A ditambahkan dengan vektor dari B, maka kita akan mendapatkan penambahan dari kedua matriks. Kita tuliskan -1 ditambah 3, 2 ditambah 1. Nah, ini merupakan definisi dari penambahan vektor. Dan kita lihat bahwa nilainya akan menjadi 2 dan 3. Nah, seperti ini. Lalu, bagaimana kita dapat merepresentasikan vektor-vektor A dan B di dalam vektor A plus B. Nah, kita dapat melihatnya adalah dengan titik-titik, misalnya 1 dan 1. Kita berikan koordinat di 1 dan 1, kita dapatkan di titik X sebagai 1 dan 1 di titik Y. Maaf, ini harusnya 2 ya. Kita lihat 1 dan 1 di sebelah sini, kita dapatkan seperti ini. Nah, kita telah lihat, dan sekarang kita ingin melihat representasi dari vektor A dan vektor B. Kita dapat lihat dengan merepresentasikan titiknya di koordinat. Dan kita tuliskan bahwa untuk setiap vektor dapat dituliskan di setiap koordinat yang memiliki keterkaitan antara vektornya. Kita memulai dengan vektor x1, x2. Nah, ini dapat menjadi sebuah beberapa poin ya di R2. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk merepresentasikan poin tersebut atau titik tersebut, kita dapat menuliskan sebagai x1 yang kita tuliskan sebagai A, misalnya x1 dikurangi 1. Nah, ini untuk vektor A, lalu kita memiliki X1 plus 2. Seperti ini merupakan representasi dari A. Ketika kita menggambarkan sebagai representasi dari A, kita gunakan koordinat X1 min 1 dan X1 plus 2. Lalu, di sini kita dapat gambarkan, misalnya,
memiliki negatif 4,4. Nah, jikalau kita ingin merepresentasikan titik yang kita punya, misalnya negatif 1,2, kita dapat tuliskan bahwa X1 negatif 1 kita tuliskan di sini sebagai X1 dikurangi 4, lalu kita memiliki nilai negatif 4,4 misalnya seperti itu. Lalu yang dapat kita lakukan di sini adalah negatif 4 dikurangi 1, 4 ditambah 2. Ini representasi dari vektor A. Ketika kita telah memiliki titik yang berada di titik yang telah ditentukan, sehingga kita dapat gambarkan seperti ini. Nah, dari titik asalnya yakni negatif 4,4 dan menjadi titik akhirnya yang telah direpresentasikan dengan vektor A. Kita gunakan negatif 5,6. Seperti ini kita gambarkan. Nah, ini adalah vektor yang dimaksud atau vektor representasi dari vektor A. Dan sehingga kita dapat lihat misalnya ketika memiliki titik mula dari 4,6, lalu kita lakukan hal yang sama seperti terhadap representasi terhadap vektor A tadi, di mana kita dapat mengurangi nilai negatif 4, kita kurangi dengan 1 sehingga hasilnya 3, dan 4 ditambah 2 sehingga hasilnya 6. Nah, seperti ini. Ini merupakan representasi dari vektor A dari titik asalnya 4,6. Nah, seperti ini. Sehingga dapat lihat vektor A merupakan vektor yang diwarnai biru di sini, yakni vektor A. Dan sekarang, jikalau kita memiliki vektor A pada titik 6, negatif 6, kita sekali lagi akan menghasilkan nilai yang negatif 5, 8, misalnya ini di negatif 4 ya. Dan kita misalnya memiliki titik di negatif 8, negatif 4, kita akan mendapatkan nilai yang disesuaikan dengan vektor lainnya. Nah, mungkin ini merupakan vektor yang dapat kita representasikan untuk vektor B. Ketika kita memiliki titik di negatif 8 dan negatif 4, kita mesti tambahkan dengan 3 sehingga negatif 5, lalu negatif 4 kita tambahkan dengan 1, negatif 3. Begitu pula untuk titik 4,6 yang tadi kita telah mulai dengan vektor A, kita tambahkan dengan 3 sehingga hasilnya adalah 7, lalu kita tambahkan 1 dengan 4, 6 sehingga hasilnya sekian. Nah, sekarang kita lihat bahwa 0,0 yang kita miliki di titik sini merupakan posisi yang standar untuk menentukan suatu vektor. Misalnya, ketika kita menentukan vektor A, kita akan mendapatkan titik awal atau titik mulanya berada pada 0,0. Sedangkan ketika kita memiliki titik awal di 3,1 misalnya, maka vektor tersebut merupakan vektor mula dari B. Nah, seperti itu. Sehingga jikalau kita melihat suatu hal yang sama dengan A plus B, kita dapat merepresentasikannya dengan titik 2,3 di sini. Nah, sehingga kita dapat lihat untuk representasi titik yang hasil penjumlahan vektor A plus B kita dapatkan dari titik 2,3. Ini merupakan representasi dari titik awal. Dan kita lihat bahwa ketika kita memiliki vektor A plus B yang telah terrepresentasikan, kita tidak akan mendapatkan hal yang sama, titik yang sama dengan A dan B, karena keduanya memiliki nilai masing-masing, yakni sama-sama nilainya berbeda di tiap vektornya, sehingga jika kita tambahkan tentunya memiliki hasil yang berbeda. Nah, representasi dari vektor B dapat kita lihat di sini bahwa setiap representasi dari vektor B misalnya tentunya akan memiliki n titik yang bersesuaian dengan vektor tersebut, dan kita dapat lihat bahwa untuk vektor A akan memiliki representasi dari titik-titik lainnya.
Dari mana kita dapat lihat bahwa ketika kita mendapatkan representasi dari penambahan vektor A dan B, kita dapat lihat bahwa terdapat suatu resultan, dan mungkin seperti itu ya, resultan di mana kita lihat dari titik A ke titik B, kita dapat representasikan menjadi resultan A dan B, di mana kita panjangkan titik dari A ke titik dari B, lalu kita dapatkan representasi dari titik tersebut, sehingga kita lihat bahwa ketika kita memiliki n titik di mana kita mulai dari B di vektor A di sini, misalnya kita gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini kita akan mendapatkan A plus B di mana titiknya dari seperti ini. Nah, kita mendapatkan resultan penambahan dari vektor-vektor A plus B itu sendiri. Nah, lalu ketika kita memiliki nilainya, kita dapat lihat nilainya bersangkutan dengan 2,3. Nah, ini tetap memiliki tingkatan yang sama atau nilai yang sama dengan penambahan vektor itu sendiri, sehingga kita dapat lihat misalnya kita memiliki V yang merupakan vektor sama dengan 1 dan 2. Lalu bagaimanakah saya dapat merepresentasikan vektor V ini? Kita dapat melihat dengan cara seperti ini, di mana kita berikan titik 1,2 dan kita dapat menggambarkan misalnya titiknya di sini, di titik negatif 6, di 4,-6, kita tetap dapat merepresentasikan vektor V itu sendiri. Nah, jikalau kita mengalihkan 2 dengan V, nah atau vektor V dikalikan dengan skalar, maka hasilnya akan 2 dikali matriks tersebut, matriks vektor tersebut, sehingga kita kalikan 2 dengan 1 menjadi 2, dan 2 dikali 2 jadi 4. Nah, lalu seperti apakah vektor 2V terlihat di dalam koordinat? Kita dapat gambarkan seperti ini, di mana saya tuliskan titik 2,4. Nah, kita dapatkan titiknya seperti ini, misalnya. Ini merupakan 2 kali V. Nah, sekarang kita lihat bahwa untuk hal tersebut kita mendapatkan arah yang sama, walaupun kita kalikan vektornya dengan 2 kali. Tidak terdapat perubahan arah dari vektor tersebut. Mengapa? Karena skalar ini hanyalah membuat nilai atau panjang dari vektor yang kita inginkan bertambah, bukan mengganti atau mempengaruhi panjangnya. Sehingga dapat kita lihat jikalau kita representasikan dari perpanjangan titik titik awal V tersebut, kita dapat memanjangkannya dengan cara mengalihkannya dengan skalar seperti itu. Misalnya di sini kita memiliki negatif 4V, maka kita akan mendapatkan nilai negatif 1 dan negatif 8. Maksud saya negatif 4 dan negatif 8. Dan sehingga di sini kita dapat tuliskan di sini bahwa negatif 4 dan negatif 8 kita dapat representasikan di dalam sumbu koordinat seperti ini. Kita mulai dari titik 0, lalu kita hitung sampai negatif 4, X-nya kita dapatkan di sini, lalu kita memiliki negatif 8 untuk Y-nya, kita dapatkan di sini. Nah, kita akan mendapatkan vektor terbaru, di mana kita memiliki arah dari keterbalikan dengan arah vektor awal ketika kita tidak kalikan dengan skalar yang negatif. Artinya bahwa untuk mengubah arah dari vektor kita dapat menggunakan prinsip negatif dan positif. Kita dapat lihat di sini bahwa dia memiliki arah yang berbeda namun tetap dalam satu garis. Itu dikarenakan bahwa negatif menghasilkan arah yang berbeda dari vektor awalnya, sehingga ketika kita lihat kita mengalihkan negatif 4V, kita akan mendapatkan garis di mana garis tersebut berasal dari
vektor yang baru, menghasilkan vektor yang baru namun di garis yang sama dengan arah yang berbeda seperti itu. Nah, kita lihat di sini misalnya kita memiliki X sama dengan kita tuliskan misalnya kita memiliki vektor X ketika kita memiliki vektor X yang memiliki koordinat 2,4 lalu kita memiliki vektor Y yang memiliki vektor negatif 1 dan negatif 2, maka di sini yang dapat kita lihat bahwa kita dapat merepresentasikan X min Y misalnya di sini. Nah, sehingga kita dapat menuliskan di sini sebagai X plus negatif 1 dikali dengan vektor Y. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapat melihat definisi ini sebagai kita tuliskan di sini 2, 2, dan 4. Lalu kita lihat apakah negatif 1 kali Y kita tambahkan dengan negatif 1 kali negatif 1 menjadi 1 dan negatif 1 kali negatif 2 menjadi 2 seperti ini. Nah, lalu kita dapat lihat bahwa caranya adalah dengan menambahkan kedua vektor tersebut dan kita lihat bahwa 1,2 merupakan negatif Y di sini, sehingga kita tuliskan di sini sebagai 3 dan 6. Nah, lalu kita lihat bahwa vektor X memiliki 2,4 titiknya. Kita gambarkan seperti ini untuk vektor X, lalu di sini kita memiliki vektor X dan kita gambarkan vektor Y. Vektor Y memiliki nilai negatif 1 dan negatif 2. Nah, negatif 1 dan negatif 2 dapat kita tuliskan di sini negatif 1 dan negatif 2 ke arah bawah. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapat tarik garisnya menjadi seperti ini. Dan kita lihat ternyata kita memiliki satu garis yang sama, namun arahnya berbeda dan panjang yang berbeda. Sekarang kita lihat penjumlahan atau pengurangan dari kedua vektor, kita dapatkan nilainya 3,6. Sehingga di sini kita lihat 3,6 adalah di sini, sehingga kita memiliki vektor seperti ini. Nah, kita lihat bahwa kita memiliki arah yang sama dari vektor X dan vektor X tadi, di mana pengurangannya menyebabkan vektor tersebut, vektor Y yang memang identifikasinya sebagai negatif dikalikan dengan negatif menjadi arah yang sama dengan X, menjadi sama-sama arah positif. Sehingga kita lihat untuk contoh lainnya, misalnya kita memiliki vektor X di sini yang memiliki nilai 2,3, lalu kita memiliki vektor Y yang memiliki negatif 4 dan negatif 2 misalnya seperti itu. Lalu bagaimanakah standar posisi dari X dan Y ini? Kita gambarkan vektor X 2,3, lalu kita gambarkan vektor Y negatif 4,2, kita dapatkan di sini. Nah, ini adalah vektor Y. Nah, seperti ini. Dan kita lihat bagaimanakah hasil dari X negatif Y. Nah, kita dapat lihat 2 ditambah negatif Y, seperti itu representasinya. Sehingga kita dapat tuliskan di sini sebagai X dikurangi Y, kita dapatkan tuliskan seperti ini, 2 ditambahkan negatif 4, sehingga kita akan dapatkan nilainya 6, lalu 3 ditambah negatif 2, maksud saya 3 dikurangi negatif 2, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, ini merupakan representasi dari vektor X dikurangi Y, 6,5. Kita dapat gambarkan kita memiliki titik di 6,5, misalnya kita memiliki standar posisi di titik 4,0, kita akan mendapatkan seperti ini, X negatif dikurangi Y. Nah, kita lihat bahwa kita memiliki
suatu hal yang bergantung pada titik asal setiap vektor di sini. Ketika kita memulai titiknya dari negatif 4 dan negatif 2, lalu kita tambahkan dengan X tersebut, kita akan mendapatkan, kalau kita merepresentasikannya dari titik Y dan titik X, kita mendapatkan bentuk vektor seperti ini, X dikurangi Y. Nah, kita akan melihat bahwa ini merupakan pengurangan dari kedua vektor, yang merupakan satu vektor adalah vektor X dan vektor Y. Nah, kita dapat melihatnya dari arah yang diberikan oleh vektor tersebut, sehingga ketika kita mendapatkan vektor 7 dikurangi 5 maka akan sama dengan 2, 5 ditambah 2 akan sama dengan 7. Nah, ini merupakan hal yang uh, hanya terdefinisi oleh arah dari vektor tersebut, sehingga kita lihat bahwa untuk mendapatkan 7 kita dapat menambahkan 5 dan 2, dan di sini kita lihat dari hal tersebut. Dan sekarang kita dapat lihat misalnya bagaimana halnya dengan Y dikurangi X. Maka yang dapat kita lakukan di sini adalah kita gambarkan negatif 4 dikurangi 2, kita dapatkan negatif 6, lalu negatif 2 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah negatif 5. Sehingga Y dikurangi X akan mendapatkan keterbalikan dari keterbalikan dari X min Y itu sendiri. Kita miliki titiknya di sini. Nah, sehingga kita lihat bahwa ini merupakan hal yang berada dalam arah yang berbeda namun garis yang sama, sehingga kita dapat lihat bahwa X min Y itu sendiri berada pada arah yang berkebalikan dari arah asal. Dan sekarang kita lihat bahwa ketika kita berbicara tentang arah vektor, kita akan mendapatkan nilai yang tertentu. Dan kita lihat misalnya di sini kita memiliki X2 sama 2 dan 3, representasi dari 2 dan 3 dari titik 6, negatif 6, sehingga kita dapatkan bagaimanakah untuk negatif X. Negatif X kita dapatkan nilai min 2, negatif 3 seperti ini. Artinya kita melihat bahwa yang berbeda di sini hanyalah arah dari vektor yang kita miliki. Dan di sini kita dapat lihat bahwa hal ini sangat berhubungan dengan titik asal serta nilai representasi vektornya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita dapat mengeneralisasi dua vektor yang berada pada ruang R4 misalnya seperti itu. Nah, bagaimanakah kita dapat menentukan vektor dari A misalnya di R4? Kita memiliki vektor A 0, negatif 1, 2, dan 3. Lalu kita lihat untuk vektor B, kita memiliki 4, negatif 2, 0, dan 5. Nah, yang dapat kita lakukan, misalnya kita melakukan penambahan dari kedua vektor, kita tambahkan A plus B, sehingga kita akan mendapatkan hal yang serupa dengan sebelumnya. Nah, kita dapatkan 4A misalnya, kita kurangi dengan 2 dikalikan dengan B. Nah, apa yang dapat kita dapatkan di sini? Kita akan mendapatkan nilai 4 dikalikan dengan 0, negatif 1, 2, dan 3. Lalu kita kurangi dengan 2 dikali dengan 4, negatif 2, 0, dan 5. Nah, lalu kita akan mendapatkan nilai berapa? 4 dikali vektor A, 4 dikali 0, lalu 4 dikali negatif 1, 4 dikali 2, 4 dikali 3. Sini kita lihat bahwa akan menjadi 0, negatif 4, akan menjadi 8, dan 12. Nah, lalu kita kurangi dengan 2 dikali 4, 8, 2 dikali negatif 2, negatif 4, lalu 2 dikali 0, 0, dan 2 dikali 5, 10. Nah, sehingga kita lihat bahwa hasilnya akan kita lihat menjadi
eh, kita kurangi 0 dikurangi 8 negatif 8, lalu negatif 4 dikurangi negatif 4, hasilnya akan menjadi negatif 4 ditambah 4 sehingga hasilnya 0. Sedangkan 8 dikurangi 0 hasilnya adalah 8, dan 12 dikurangi 10 ya, hasilnya adalah 2. Nah, seperti ini sehingga kita dapatkan bahwa hasilnya 2. Nah, inilah representasi dari vektor yang ditentukan menjadi 4 dikali dengan A dikurangi 2 dikali dengan B. Nah, artinya kita dapat merepresentasikan vektor yang telah menjadi penambahan atau pengurangan vektor di sini untuk mendapatkan nilai-nilai vektor lainnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.